Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqbal Firmansyah, NIM 2019-210178. Di sini saya akan mempresentasikan model kontrol umpan balik. Model kontrol umpan balik memiliki 4 langkah kontrol umpan balik. Yang pertama, membangun standar kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja yang ada. Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan standar. Yang keempat, melakukan tindakan korektif. Tetapi di sini saya akan menjelaskan 2 langkah saja. Yang pertama, membangun standar kinerja. Dalam rencana strategis keseluruhan yang dimiliki oleh organisasi, manajer menentukan tujuan bagi departemen yang ada secara spesifik. Istilah operasional yang ada terdiri atas standar kinerja yang akan menjadi pembanding dari aktivitas-aktivitas organisasi. Apa sih yang dimaksud standar kinerja itu? Standar kinerja atau performance standards adalah persyaratan tugas, fungsi, atau perilaku yang ditetapkan oleh pemberi kerja sebagai sasaran yang harus dicapai oleh seorang karyawan untuk memberikan dan mengevaluasi penghargaan secara efektif pada pegawai. Karena dicapainya standar-standar yang ada, manajer pun membutuhkan standar yang jelas yang mencerminkan aktivitas yang berkontribusi pada strategi organisasi secara keseluruhan dengan cara yang signifikan. Yang kedua, mengukur kinerja yang ada. Sebagian besar organisasi mempersiapkan laporan formal tentang pengukuran kinerja kuantitatif yang ditinjau oleh manajer. Pengukuran ini harus berhubungan dengan standar yang telah ditetapkan dalam langkah pertama, proses kontrol. Misalnya, jika targetnya adalah pertumbuhan penjualan, organisasi harus memiliki alat untuk mengumpulkan dan melaporkan data penjualan. Jika organisasi telah mengidentifikasi pengukuran yang sesuai, tinjauan rutin terhadap laporan ini akan membantu manajer untuk mengetahui apakah organisasi ini bekerja sebagaimana mestinya. Pada sebagian besar perusahaan, manajer tidak hanya mengandalkan ukuran kuantitatif semata. Mereka turun langsung untuk melihat bagaimana segala hal berjalan, terutama untuk tujuan seperti meningkatkan partisipasi pegawai atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Manajer harus mengamati sendiri apakah para pegawai berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memiliki peluang untuk menambahkan atau berbagi pengetahuan mereka. Interaksi dengan pelanggan adalah hal penting bagi manajer untuk benar-benar memahami apakah aktivitas perusahaan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Terima kasih. Itu sekian dari presentasi saya.